Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Henry Saputra Siregar SPD, Satmikal SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan. Di sini nantinya saya akan mencoba membuat sebuah tutorial pembelajaran matematika. Oke, kita lanjut. Itu ke penjelasan mengenai faktorial. Faktorial. Berbicara mengenai faktorial, faktorial ini biasa dilambangkan seperti tanda seru. Tetapi kalau di peluang, kalau kita temui lambang seperti tanda seru ini dibaca faktorial. Kita perhatikan sekilas mengenai definisi dari faktorial. Faktorial itu adalah hasil perkalian secara berurutan mulai dari n sampai dengan 1. 1 ini batasan terkecil dari bilangan tersebut. Atau kalau kita artikan, faktorial ini artinya perkalian yang kita buat secara berurutan mulai dari n. N ini nanti tergantung. Bisa jadi 6, 4, 8. Tergantung n yang diketahui. Saya ulangi sekali lagi, faktorial itu pengertiannya perkalian secara berurutan yang kita mulai dari n sampai dengan bilangan terkecilnya 1. Itulah dia mengenai pengertian ataupun definisi dari faktorial. Dan di si faktorial ini mempunyai ketentuan, ini jangan lupa diingat terus, apabila kita mempunyai ataupun menemui bentuk nilai dari 0 faktorial, ini sudah ketentuan bahwasanya 0 faktorial itu nilainya 1. Jadi jangan lupa ya, ini tetap diingat, kalau dia 0 faktorial itu nanti nilainya 1, bukan 0. Kalau nanti 0 kau buat berarti salah. Nah itu dia. Di faktorial ini bisa kita paparkan sebuah rumus dari hasil pengertiannya ini. Faktorial itu dapat dirumuskan n faktorial, inilah tadi yang saya sebutkan. N faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 3 dikali titik-titik kali 1. Inilah dia batasan terkecil dari perkalian faktorial. Itu dia. Kita coba sebuah contoh dari faktorial. Contoh soal yang pertama, kita lihat di sini. Nilai dari 6 faktorial adalah, berarti nilai dari 6 faktorial adalah, ingat kembali pengertian dari faktorial tadi. Faktorial yaitu membuat perkalian secara berurutan mulai dari n sampai dengan terkecilnya 1. Jadi kita perhatikan, di contoh soal ini 6 faktorial, berarti yang kita jadikan n-nya yaitu 6. Berarti perkaliannya kita mulai dari 6. Berarti di sini 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kalau kita perhatikan hasil perkaliannya ini kan berurutan sampai dia terkecilnya 1. Sehingga dari hasil perkalian yang kita buat, kita dapatkan hasilnya 6 kali 5 30 dikali 4 120 dikali 3 360 dikali 2 720 dikali 1 720. Inilah hasil dari contoh soal nomor 1. Saya rasa dari contoh soal nomor 1 nanti mungkin bisa menjadi patokan untuk menjawab ke contoh soal nomor 2. Makanya tetap ingat dari pengertian definisi faktorial tadi. Kita coba lagi di contoh soal nomor 2. Di contoh soal nomor 2 ini kita ubah bentuknya dulu. Kita kaitkan ke dalam bentuk pecahan supaya nantinya apabila kau temui contoh-contoh soal yang berlainan jenis, maka tidak akan payah lagi untuk menyelesaikannya. Kita lihat di contoh soal nomor 2. Di contoh soal nomor 2, nilai dari 8 faktorial per 6 faktorial adalah, nilai dari 8 faktorial
per 6 faktorial adalah. Berarti 8 faktorial dengan 6 faktorial kita tentukan dulu N masing-masing untuk bisa mengurutkan data perkaliannya nanti. Berarti di sini di 8 faktorial ini kita jadikan N-nya 8. Berarti kita buat perkalian secara berurutan mulai dari 8. Berarti 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, itulah dia untuk perkalian dari 8. Nah, kita lanjut ke 6 faktorial. Nah, kita lihat 6 faktorial ini berarti yang kita jadikan N-nya yaitu 6. Berarti kita buat perkalian mulai dari 6, kita buat secara berurutan. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ah, jadi di sini coba kau perhatikan, untuk mempermudah kalian mengalihkan bilangan-bilangan ini, bisa kita buat perkaliannya sistem coret. Di sini kita lihat. Yang sama bilangannya nggak usah lagi kita kalikan, yang di bawah dengan yang di atas, nggak usah lagi, karena nanti buang-buang energi. Sini aja langsung. Berarti yang bisa kita coret perkaliannya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di bawah juga 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Langsung kita coret. Sehingga yang tinggal perkaliannya di sini tinggal 8 kali 7. Sehingga 8 kali 7 kita dapatkan hasilnya 56. Nah, itulah dia untuk contoh faktorial. Oke, saya rasa mengenai faktorial dari contoh soal yang 2 itu sudah jelas. Nah, sekarang kita lanjut untuk permutasi. Permutasi ini juga sangat penting sekali kita pelajari, karena permutasi ini hampir semua jenjang baik di SMA SMK mempelajari tentang permutasi. Sebelum kita masuk ke permutasi, kita lihat dulu sekilas definisi mengenai permutasi. Karena nanti permutasi ini itu lawan dari kombinasi dari pengertian definisinya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Permutasi adalah penyusunan unsur atau R, angka, huruf atau orang, dan unsur dengan memperhatikan urutan dari tidak berulang. Nah, kalau kita artikan secara ringkas, permutasi ini artinya menyusun suatu unsur atau objek dengan memperhatikan urutan atau susunannya. Jadi dari pengertian permutasi ini, nah, kita lihat sebuah rumus yang akan kita aplikasikan nanti ke contoh-contoh soal permutasi. Nah, di sini sudah jelas soal rumus dari permutasi. Kita perhatikan, rumus permutasi itu bentuk umumnya P pangkat N R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Dari rumus ini dapat kita jabarkan lambang-lambang yang ada di rumus ini. P di sini sebagai lambang dari permutasi, sementara N di sini banyaknya unsur yang tersedia, kemudian R di sini banyaknya unsur yang mau dicoba. Saya ulangi sekali lagi supaya lebih diingat. P di sini merupakan lambang dari permutasi, kemudian N di sini banyaknya unsur yang tersedia, kemudian R di sini banyaknya unsur yang mau dicoba. Nah, itulah dia bentuk umum dari permutasi. Nah, pada permutasi ini dibagi atas beberapa bentuk-bentuk permutasi. Tetapi di sini kita batasi, permutasinya kita bahas hanya ada 3, yaitu permutasi unsur yang berbeda, kemudian nanti ada permutasi unsur yang sama, kemudian nanti yang ketiga ada permutasi siklis. Nah, baik, yang pertama kita masuk ke permutasi unsur yang berbeda. Permutasi unsur yang berbeda ini artinya di sini menyusun suatu unsur atau objek dengan membuat perbedaan dari urutannya. Di sini dia, kita lihat. Pada permutasi
unsur yang berbeda ini, rumus yang kita pakai tetap seperti bentuk umum tadi, P pangkat NR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, itulah dia rumus untuk permutasi unsur yang berbeda. Nah, dari rumus ini bisa kita buat sebuah contoh soal. Ini contoh soalnya. Suatu organisasi mempunyai anggota yang terdiri dari 10 orang, akan dipilih pengurus 4 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, ketua bendahara, dan sekretaris. Nah, di sini pertanyaannya, ada berapa cara pemilihan anggota tersebut? Nah, yang pertama sekali kita lihat dulu dari bentuk soal ini, unsur ataupun banyaknya anggota yang tersedia. Berarti jumlah anggotanya di sini ada 10 orang. Berarti banyaknya unsur yang tersedia, itu lambangnya N, nilainya sama dengan 10. Nah, kemudian kita akan menyusun 4 pengurus. 4 pengurus. Berarti 4 pengurus yang terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Ini kita buat banyak unsur yang mau dicoba dengan lambang dari R. Berarti R nilainya sama dengan 4. Berarti dari nilai-nilai yang sudah kita buat ke dalam lambang, kita tinggal memasukkan ke rumus. P, berarti P itu tetap lambang dari permutasi. N-nya 10, R-nya 4. Sehingga sama dengan N faktorial, berarti 10 faktorial per, berarti N dikurang R, berarti 10 dikurang 4. Dapat nanti 6 faktorial. Sehingga 10 faktorial ini kita jabarkan dulu ke aturan faktorial tadi. Berarti N-nya 10, kita mulai dari perkalian 10. Berarti 10 dikali 9, dikali 8, dikali 7, dikali 6, sampai dia dikali dengan 1. Per, di bawah tadi 10 dikurang 4 sama dengan 6 faktorial. Berarti perkaliannya mulai dari 6, 5, 4, 3, sampai dia 1. Nah, kalau kita perhatikan perkaliannya ini kan agak banyak. Supaya mudah kita mengalihkannya, kita lihat batasannya di bawah mulai dari 6 sampai dengan 1. Di atas juga mulai dari 6 sampai dengan 1. Kita coret aja langsung. Berarti 6 dengan 1 coret, 6 dengan sampai dengan 1 coret. Berarti yang tinggal perkaliannya 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7. Sehingga dari hasil perkalian 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dapat hasilnya 540 cara penyusunan. Nah, itu dia. Dari contoh soal yang pertama dari permutasi ini, mungkin saya rasa penjelasannya sudah jelas. Nah, berarti saya anggap untuk permutasi unsur yang berbeda kita cukupkan sampai di sini. Nah, kita masuk ke unsur yang kedua, yaitu permutasi unsur yang sama. Kalau dikatakan permutasi unsur yang sama, kita menyusun atau memperhatikan unsur-unsurnya itu nanti, kita lihat dia unsurnya itu sama. Jadi di sini untuk menentukan rumus permutasi unsur yang sama, di sini bisa kita pakai rumusnya P pangkat N kali K, L, M. Kalau kita definisikan rumus dari permutasi unsur yang sama ini, P di sini sebagai permutasi, N di sini sebagai banyaknya unsur yang tersedia, kemudian K ini kelompok unsur yang sama yang pertama nanti. Kemudian L ini juga kelompok unsur yang kedua yang sama nanti. Kemudian M ini juga kelompok unsur yang sama dari N yang tersedia nanti. Jadi ini tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Nanti tergantung berapa kelompok dia unsur-unsur yang sama. Makanya di rumus ini ada tanda titik-titik. Ini menyatakan dan seterusnya. Nah, dari rumus ini kita coba sebuah contoh soal. Kita perhatikan. Contoh soalnya, tentukanlah permutasi dari kata dodol. Kita lihat katanya itu di sini dodol. Pertama sekali kita tentukan N-nya dulu. N itu tadi artinya banyaknya unsur yang tersedia. Berarti banyaknya unsur yang tersedia di sini
1, 2, 3, 4, 5. Makanya di sini kita masukkan N-nya sama dengan 5. Nah, kemudian dari kata dodol, kita perhatikan unsur-unsur mana yang sama. Berarti unsur-unsur yang sama di sini ada huruf D, ada 2, kemudian huruf O ada 2. Berarti di sini hanya ada 2 kelompok. Hanya ada 2 kelompok yang sama. Berarti kita buat D. D itu banyak unsur yang sama ada 2. Berarti D kita buat 2. Nah, kemudian unsur yang sama lagi, O. O ini ada 2. Berarti kita masukkan banyaknya 2. Sehingga kita masukkan ke rumus P pangkat 5 2,2. 2,2 ini artinya banyaknya anggota unsur yang sama. Sehingga sama dengan N faktorial per K dikali L dikali M dan seterusnya. Nah, di sini karena dia hanya ada 2 unsur yang sama kelompoknya, maka hanya ada sampai perkalian K kali L. Berarti kita masukkan 5 faktorial itu sama artinya dengan N-nya 5 perkaliannya mulai dari 5, 4, 3, 2 kali 1. Kemudian per yang dibawa di sini 2 faktorial. 2 faktorial itu artinya 2 kali 1 dikali 2 faktorial lagi 2 kali 1. Ah, untuk mempermudah perhitungan kita lihat perkalian yang sama, kita coret. Berarti di sini yang kita coret di bawah 2 kali 1, di atas juga 2 kali 1. Sehingga yang di atas tinggal 5 kali 4 dikali 3, 5 kali 4, 20 kali 3 dapat 60. Per yang di bawah 2 dikali 1, berarti 2. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Inilah dia hasil dari penyusunan unsur yang sama dari contoh soalnya. Oke, saya rasa dari contoh soal ini juga tidak payah kalau kalian memperhatikan dengan bagus. Selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga di sini permutasi siklis. Ini juga sangat sering sekali kita jumpai contoh-contoh soal dalam permutasi siklis. Begitu juga nantinya kalau Anda memperhatikan bagaimana bentuk rumus dan contoh soalnya, di sini tidak akan payah untuk menyelesaikannya. Tidak akan pernah payah menyelesaikannya. Pada permutasi siklis ini, bentuk soalnya itu ciri khasnya selalu memakai kata melingkar atau bundar. Kalau semisal di permutasi itu ada kata-kata kita jumpai seperti itu, berarti itu contoh dari permutasi siklis. Nah, kita lihat permutasi siklis. Berarti pengertian permutasi siklis sesuai dengan judulnya siklis, berarti siklis itu siklus, berarti perputaran. Nah, permutasi siklis ini biasa dirumuskan P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Yang mana kalau kita definisikan rumus dari permutasi siklis ini, P ini merupakan lambang dari permutasi, N ini merupakan banyaknya unsur yang tersedia, kemudian 1 ini merupakan ketetapan dari rumus. Nah, kita coba di contoh soal permutasi siklis. Contoh soal yang pertama, tentukanlah permutasi dari huruf-huruf yang dapat disusun melingkar berikut. Berarti di sini unsur hurufnya A, B, C. A, B, C. Berarti dari sini, dari contoh soal pertama ini, yang pertama sekali patokannya kita tentukan N-nya dulu. N itu tadi artinya banyaknya unsur yang tersedia. Berarti banyaknya unsur yang tersedia di sini ada 3. Yaitu A, B, C. Berarti N-nya 3. Sehingga kita langsung memasukkan ke rumus. P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Berarti P sama dengan N-nya tadi 3 dikurangi 1 ketentuan faktorial. Berarti P sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2 faktorial. Berarti 2 faktorial itu perkaliannya 2 kali 1. Sehingga hasilnya 2. Nah, itulah dia untuk contoh soal pertama. Nah, untuk contoh soal kedua di permutasi siklis, nah ini juga kita lihat ada 6 orang anggota arisan akan disusun tempat duduknya secara melingkar. Ingat ya, di sini ada kata melingkar. Nah, melingkar di sini ada berapa banyak cara penyusunan tempat duduk tersebut.
Nah, berarti tetap sama seperti contoh soal yang pertama tadi. Pertama sekali di sini kita tentukan N-nya dulu. N-nya. Berarti dari soal ini, N-nya ini banyak anggota yang tersedia, ada 6. Berarti N-nya kita masukkan N sama dengan 6. Baru kita masukkan rumusnya, P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Berarti P sama dengan 6 dikurang 1. 1 ini sudah ketentuan faktorial, sehingga P sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu sama artinya dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sehingga kita dapatkan 5 dikali 4 20. 20 kali 3 dapat 60. Dikali 2 dapat 120. Kali 1 dapat 120. Nah, mungkin itulah penjelasan bagian pertama dari peluang. Kalau semisal ada yang kurang jelas, bisa dibuat tanya jawab di seputar kolom komentar. Usahakan memakai kata yang baik dan sopan. Saya rasa dari penjelasan peluang bagian pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Saya sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.